Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Waode Husamatia S, NIM 163201021009. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Langsung saja. Pertama, definisi epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata Yunani dan secara harfiah epi yang artinya yang diantara, demos yaitu populasi, orang atau masyarakat, dan logos yaitu ilmu. Jadi, epidemiologi secara bebas diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sesuatu atau penyakit yang ada di antara atau yang melanda masyarakat, populasi, atau ilmu yang mempelajari epidemi atau wabah dengan tujuan mengendalikannya dan mencegah terulangnya kembali. Perbedaan epidemiologi kesehatan kerja dan epidemiologi umum yaitu epidemiologi kesehatan kerja sendiri yaitu salah satu bagian epidemiologi yang mempelajari serta menganalisis keadaan kesehatan tenaga kerja akibat pengaruh keterpaparan pada lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimiawi, biologis, maupun sosial budaya, serta kebiasaan hidup para pekerja. Sedangkan epidemiologi umum merupakan suatu ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi dengan tujuan melakukan investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikontrol, misalnya saat terjadi wabah. Pencegahan penyakit akibat kerja terdiri atas 3, yaitu pencegahan primer atau health promotion, pencegahan sekunder atau specific protection, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer atau health promotion yaitu bisa melalui perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, serta gizi. Kemudian pencegahan sekunder atau specific protection, pengendaliannya bisa melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, rotasi atau pembatasan jam kerja, pengendalian teknis, substitusi, isolasi, alat pelindung diri atau APD, dan pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Kemudian pencegahan tersier bisa melalui pemeriksaan kesehatan prakerja atau sebelum kerja, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan lingkungan secara berkala, surveillance, pengobatan segera bila ditemukan gangguan kerja, dan pengendalian segera di tempat kerja. Adapun faktor risiko penyebab penyakit akibat kerja yaitu terdiri atas 5. Pertama, faktor fisik, kedua faktor kimia, ketiga faktor biologi, 4 faktor ergonomi atau fisiologi, dan kelima faktor psikologi. Di mana faktor fisik sendiri pertama, suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian. 2. Temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hipereaksi miliaria, heat stroke, heat exhaustion, dan heat stroke. 3. Radiasi sinar elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak. Ultraviolet dapat menyebabkan konjungtivitas. Radioaktif, alfa, beta, gamma, X dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Tekanan udara tinggi menyebabkan Poisson disease. Getaran menyebabkan Raynaud's disease, gangguan metabolisme, dan polineuritis. Kedua, faktor kimia.
Faktor kimia bisa berasal dari bahan baku, bahan tambahan, hasil sementara, hasil samping, atau sisa produksi atau bahan buangan. Kemudian dari bentuknya seperti zat padat, cair, gas, uap, maupun partikel. Cara masuk tubuh dapat melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Masuknya dapat secara akut dan secara kronis. Efek terhadap tubuh bisa berupa iritasi, alergi, korosif, asfiksia, keracunan sistematik, kanker, kerusakan pada janin. Kemudian faktor biologi juga terdiri atas 3. Yang pertama, viral disease bisa berpenyakit rabies atau hepatitis. Fungal disease bisa seperti penyakit antraks, leptospirosis, brucellosis, TBC, dan tetanus. Kemudian parasitic disease antara lain ancylosteniasis dan schistosomiasis. Keempat, faktor ergonomi atau fisiologi, di mana akibat cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Efeknya terhadap tubuh yaitu antara lain kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. Yang kelima, faktor psikologi. Akibat organisasi kerja atau tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, keamanan, tipe kerja yang monoton, berulang-ulang, kerja berlebihan, kerja kurang, depresif, dan terpencil. Dan manifestasi faktor psikologi bisa berupa stres. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.